Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Wahyuni dari kelas AK20C dengan NIM 1057311109320. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang terkait dengan aplikasi R dan contoh soal challenge R. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, yaitu sebut dan jelaskan 3 tipe data atau informasi yang sering digunakan di dalam program R. Khusus untuk nomor 1, jawaban diawali dengan tanda pagar 2 dan diakhiri dengan tanda yang sama. Dan challenge ini dituliskan dalam format R script. Nomor 1, adapun tipe data yang saya ambil yang pertama yaitu tipe data numerik. Tipe data numerik adalah jenis data yang menyimpan nilai segala jenis angka, baik bilangan real atau desimal, seperti 1, 2, 1,5, 10,5, dan seterusnya. Angka 1 dan 2 dalam R ini mungkin kita anggap sebagai bilangan bulat. Akan tetapi dalam aplikasi R, bilangan ini kemungkinan diwakili sebagai objek numerik. Contoh dari numerik yaitu di mana variabel A didefinisikan sebagai 20. Untuk mengetahui apakah variabel A ini termasuk dalam tipe data numerik, maka rumusnya yaitu kelas variabel A. Setelah itu Ctrl Enter, maka akan muncul di kolom konsul. Jadi, dia termasuk ke dalam tipe variabel A ini termasuk ke dalam tipe numerik. Selanjutnya yaitu tipe data array. Tipe data array ini adalah jenis data yang terdiri dari beberapa dimensi. Fungsi array sendiri mengambil atribut dimensi yang dapat menghasilkan jumlah dimensi yang dibutuhkan. Contohnya, di mana A didefinisikan sebagai array, di mana elemen array itu terdiri dari biru, hitam, dan dimensinya yaitu elemen 3 kali 3 kali 3. Akan tetapi kali di sini atau tanda silang itu diwakili sebagai koma. Ctrl Enter, jadi akan muncul di kolom konsul. Selanjutnya, susunan data array ini, maka kita klik print variabel A. Ctrl Enter, maka tampilannya di dalam konsol akan seperti ini. Akan ada beberapa baris dan kolom seperti yang telah ditentukan pada dimensi elemen yaitu 3 kali 3 kali 3, maka terdiri dari 3 kolom dan 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya, mengetahui misal untuk mengetahui biru ataupun hitam, maka untuk mengetahui ini maka kita dapat menuliskannya dengan print variabel A buka kurung siku, maka akan dilihat dia berada untuk mengetahui ini hitam ini, maka dia diambil dulu barisnya yaitu terletak pada baris 3, koma, dan kolom 2, dan berada pada objek 1. Objek 1. Setelah itu Ctrl Enter, maka di sini pernyataannya sudah benar karena untuk kolom baris ketiga kolom kedua objek 1
Baris ketiga, kolom kedua, objek 1 yaitu hitam. Dan di sini terbukti bahwa di sini adalah variabel atau elemen hitam. Selanjutnya, tipe data yang ketiga yaitu data frames, di mana data frames ini adalah objek data tabular, tidak seperti matriks, dan dalam data frame, setiap kolom dapat berisi mode data, seperti ada yang data numerik, dan ada yang tipe data karakter. Contohnya, BMI didefinisikan sebagai data frame, di mana gender elemen dari data Nia dan Wahyuni. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan elemen karakter. Selanjutnya yaitu untuk umur, di mana datanya berisikan angka numerik 19 dan 20. Untuk melihat bagaimana susunan dari data frames ini, maka Ctrl Enter, maka akan seperti ini, Ctrl Enter. Setelah itu untuk seperti data array tadi, untuk mengetahui susunannya, maka print BMI, Ctrl Enter, seperti ini, seperti gendernya ada Nia, Wahyuni, serta umurnya yaitu 19-20, jadi terdiri juga dari kolom dan baris. Selanjutnya, yaitu nomor 2, Anda tertarik untuk membuat objek dengan nama Y yang berisikan angka genap dari 1 sampai dengan 21. Selain itu, Anda juga tertarik untuk mencari tahu nilai standar deviasi dari Y, tuliskan hasil dan skrip di dalam RStudio. Jadi, untuk soal nomor 2 ini, kita diminta untuk mencari data Y yang berisikan elemen atau data 1 dari data angka 1 sampai dengan 21. Untuk melihat isi dari data 1 sampai dengan 21, maka dituliskan Y, Ctrl Enter. Maka di sini akan muncul angka yang berisikan 1 sampai dengan 21. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari bilangan genapnya. Untuk mencari bilangan genap, maka dilakukan atau adapun bahasa dari R, yaitu di mana bilangan genap ini I sama dengan Y persen 2 sama dengan 0. Kembali lagi untuk melihat isi dari bilangan genap ini yang setelah dituliskan rumusnya, maka kita mengetik yaitu Y buka kurung siku I balas kurung siku. Maka Ctrl Enter, maka di sini akan muncul bilangan genap dari angka 1 sampai dengan 21. Selanjutnya kita diminta untuk mencari standar deviasi. Terlebih dahulu kita mengetik ulang untuk data Y. Untuk data Y sama dengan elemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Ini berisikan elemen dari bilangan genap ini. Maka untuk mencari standar deviasinya yaitu menggunakan rumus SD sama dengan SD elemen Y. Ctrl Enter, maka diperoleh rumusnya yaitu dari rumus ini 6,204837. Ini untuk standar deviasi bilangan genap. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu tuliskan komen ini ke dalam RStudio di mana DF didefinisikan sebagai data frame untuk variabel 1.
untuk variabel 1 yang berisikan elemen 1 sampai dengan 10. Untuk variabel 2 sama dengan sec from 10 to 10 by 30. Dan untuk variabel 3 yang berisikan elemen FTT, T, FT, FF, TT. Maka untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, maka langkah pertama yang kita lakukan, maaf di sini saya hapus dulu. Untuk soal nomor 3, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu terlebih dahulu kita menuliskan datanya, di mana pada soal itu, di mana diperoleh DF ini didefinisikan sebagai data frame, maka data frame untuk variabel, maka ditulis variabel 1, di mana variabel 1 sama dengan elemen 1 sampai dengan 10. Untuk variabel selanjutnya yaitu var2 sama dengan sec from sama dengan 10 koma to 10 to 10 maaf, to 30 dalam soal ya, to 30 koma by 30 koma. Selanjutnya untuk var ketiga di mana elemennya yaitu F, F, T, 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 F, T, F, F, T, maaf, T. Balas kurung. Maka setelah itu, enter, Ctrl Enter atau di running. Maka akan muncul di data konsel. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari nilai rata-rata dari var kedua, yaitu dengan cara MEAN. Untuk mencari nilai rata-rata di dalam aplikasi R ini disimbolkan dengan MEAN DF, di mana DF ini dengan simbol dolar untuk var kedua. Di sini jika pernyataannya sudah benar, maka di sini akan muncul dengan sendirinya pilihan jenis data apa atau variabel apa yang ingin dijadikan untuk dijadikan mencari rata-ratanya. Di sini dalam soal itu kita diminta untuk mencari nilai rata-rata dari variabel kedua, maka kita langsung saja mengklik var kedua. Ctrl Enter, setelah itu Ctrl Enter. Maka akan muncul MEAN dari variabel kedua yaitu 10. Untuk meyakinkan kita bahwa variabel dari var kedua ini MEAN-nya 10, kita juga dapat melakukan summary dengan rumus summary sama dengan buka kurung data frame maaf, data frame
data data frame DF. DF ini diperoleh dari data frame ini didefinisikan sebagai DF. Kontrol Enter, maka diperoleh seperti ini. Akan tetapi summary ini digunakan hanya untuk mencari min, median, mean, nilai minimal, dan nilai maksimum. Maka di sini kita bisa lihat dari var kedua ini nilai meannya itu 10. Jadi untuk rumus yang ini, dan summary-nya itu sama. Jadi diperoleh meannya yaitu rata-ratanya dari var kedua yaitu 10. Baik, selanjutnya soal yang keempat yaitu tuliskan komen ini ke dalam RStudio dengan tinggi yang didefinisikan sebagai elemen yang berisi 170, 181, 195, 173, 164 dan berat yaitu yang didefinisikan sebagai elemen yang terdiri dari 90.000, 65.000, 75.600, 67.100 dan 81.200. Anda diminta oleh bos Anda untuk mencari rata-rata dari body mass index atau BMI dari data yang sudah disediakan. Untuk memperburuk suasana, asisten Anda ternyata salah dalam menuliskan suatu tinggi dan berat badan. Tinggi badan yang seharusnya ditulis dalam satuan meter, tertulis dalam satuan sentimeter. Berat badan yang seharusnya diukur dalam satuan kilogram, tercatat dalam satuan gram. Tuliskan hasil dan skrip yang benar ke dalam RStudio dengan rumus BMI berat dibagi dengan tinggi pangkat 2. Yang pertama yaitu yang kita harus lakukan yaitu kita harus menuliskan variabelnya, variabel dalam soal di mana tinggi yang didefinisikan sebagai yang didefinisikan sebagai elemen 170, 181, 195, 173, dan 164. Selanjutnya, berat yang didefinisikan sebagai elemen dari 90.000, 65.000, 75.600, 67.100, dan 81.200. Selanjutnya yang harus dilakukan yaitu kita menggabungkan antara variabel tinggi dan berat dengan cara yaitu BMI didefinisikan sebagai data frame. Kita menggunakan data frame karena di sini datanya data yang ingin diperoleh itu terdapat 2 data yang dimana datanya yang berisikan numerik semua. Data frame di mana tinggi yang elemennya tinggi. Jika data yang kita tulis itu benar, maka akan terjadi pengulangan dan akan terlihat seperti ini. Tinggi sama dengan elemen dari tinggi yaitu 170, 181, 195, 173, dan 164. Ini saya copy saja. Dan selanjutnya elemen berat. Oh, ini tidak muncul. Berat sama dengan elemen dari berat
seperti ini. Dan jangan lupa di akhir itu kita harus menambahkan tanda kurung lagi karena tanda kurungnya harus sama dengan yang di awal. Setelah itu Ctrl Enter atau kita running. Setelah itu untuk mengetahui susunan datanya, maka kita lakukan print seperti yang di awal tadi. Untuk soal nomor 1, print BMI, print data BMI, Ctrl Enter atau running, maka diperoleh di konsul seperti ini. Akan lebih mudah lagi untuk melihat hasilnya seperti ini, tinggi, berat. Ini ada baris dan kolom. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk mencari atau memperbaiki datanya, yang dimana tadi datanya yang seharusnya dituliskan dalam satuan meter, tetapi yang tertulis dalam satuan sentimeter. Meter ke sentimeter dia itu dibagi 100. Jadi di mana tinggi yaitu meter, dan berat dalam satuan kilogram. Setelah itu kita membuat transform, yaitu dengan rumus transform, ya, transform, di mana rumusnya tinggi dibagi dengan 100. Kenapa dibagi dengan 100? Karena jarak dari meter ke sentimeter itu 2 tangga, setiap tangganya itu dibagi 10, jadi 2 tangga 2 kali 10 yaitu 100. Selanjutnya Ctrl Enter, maka akan muncul selanjutnya transform untuk berat badan. Transform berat dibagi dengan 1000. Kenapa dibagi dengan 1000? Karena jarak dari kilometer ke gram itu 3 tangga, jadi 3 kali 10 yaitu dibagi 1000. Selanjutnya yaitu Ctrl Enter, maka akan diperoleh data seperti ini. Selanjutnya kita kembali menggabungkan kedua data ini, transform tinggi dan berat, dengan cara seperti tadi, BMI didefinisikan sebagai data frame. Maaf, sebelumnya data frame dengan elemen tinggi sama dengan C. Kita ambil tingginya, yaitu dari transform ini yaitu 1,173,173,1,1,64 balas kurung. Selanjutnya berat. Sebelumnya di sini harus sesuai dengan ya, maaf, sudah sesuai. Dan berat didefinisikan sebagai elemen yang berisikan 90, 65,
90, 65, 75, 67, 81, 2. Jangan lupa kita menambahkan tanda kurung lagi di belakangnya sebagai penutup. Selanjutnya untuk mengetahui hasil dari BMI ini, yang data frame ini yang telah dibagi, yang telah ditransform, maka kita melakukan kembali print BMI, Ctrl Enter, maka di sini terlihat data yang telah diolah. Selanjutnya yaitu kita mencari rumus BMI yang telah ditentukan untuk mencari rata-ratanya, di mana rumusnya yaitu BMI sama dengan buka kurung berat dibagi tinggi pangkat 2 balas kurung oh maaf, di sini terjadi kesalahan. Berat bagi tinggi pangkat 2 terjadi kesalahan. Di sini tidak dibalas ya. Seperti ini, Ctrl Enter, maka akan seperti ini. Jadi kita kembali lagi ke transform nilai ini. Nilai BMI-nya transform berat bagi tinggi pangkat 2 balas kurung tinggi pangkat 2 kurung Ctrl Enter. Jadi diperoleh datanya seperti ini. Untuk mencari rata-ratanya maka digunakan mean BMI. Ctrl Enter. Maka diperoleh rata-ratanya yaitu 2,46948,6. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.